Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Indri. Kali ini kita belajar sistem bersama linear 3 variabel yang kedua. Semangat ya. KD untuk pembelajaran kali ini yaitu 3.2 menyusun sistem bersama linear 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem bersama linear 3 variabel. IPK-nya yaitu 3.2.2 menyusun model matematika dari masalah kontekstual SPLTV. 4.2.2 menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan metode substitusi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menyusun model matematika dari masalah kontekstual SPLTV dengan benar dan menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan metode substitusi dengan tepat melalui sikap disiplin dan tanggung jawab. Ayo kita mulai. Nah, metode apa yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV? Nah, ada 3 ya. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang kedua metode substitusi. Yang ketiga yaitu eliminasi substitusi atau gabungan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Semangat! Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan menggunakan metode substitusi? Untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan menggunakan metode substitusi, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, kita harus menyusun dulu model matematikanya atau SPLTV-nya. Yaitu yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu informasi yang ada soal. Yang kedua, kita nyatakan hal-hal yang belum diketahui sebagai variabel. Kemudian, yang ketiga, kita buat model matematika atau SPLTV-nya. Selanjutnya, setelah kita mempunyai model matematika atau SPLTV-nya, kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Yaitu caranya yang pertama, dari 3 persamaan yang ada pada SPLTV tadi, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, ini berarti pemilihan pemisalannya itu X, Y, Z ya. Langkah berikutnya yaitu substitusikan X atau Y atau Z kedua persamaan lainnya sehingga diperoleh SPLDV. Terakhir, selesaikan SPLDV dengan menggunakan substitusi. Nah, ini kalian bisa gunakan pengalaman kalian ketika mempelajari SPLDV dengan menggunakan substitusi ketika kalian SMP. Nah, sekarang yuk kita perhatikan soal cerita ini agar lebih memahami penerapan metode substitusi untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ayo amati masalah ini. Nah, di sini kita punya sebuah cerita begitu ya, yaitu Zaki, Akbar, dan Dimas adalah teman sekelas di SMA Prestasi. Suatu hari mereka pergi ke toko buku dan alat tulis untuk membeli perlengkapan sekolah. Zaki membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus dengan total harga Rp47.000. Akbar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus dengan total harga Rp43.000. Dimas membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus dengan total harga Rp71.000. Berapakah harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan metode substitusi. Yuk kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Nah, kita awali dengan menyusun model matematika. Untuk memudahkannya, kita bisa membuat tabel yang berisi informasi pada soal ya. Pertama kita misalkan dulu harga sebuah buku tulis dengan variabel B, harga sebuah pensil dengan variabel P, harga sebuah penghapus dengan variabel H. Nah, tapi ingat pemisalan itu tidak harus selalu X, Y, dan Z. Kalian boleh misalkan dengan huruf lain, seperti yang barusan kita lakukan ini ya. Nah, kita buat dalam tabel.
Nah, di sini misalkan Zaki ya, untuk Zaki, nah banyak buku yang dibelinya itu ada 2. Kemudian banyak pensil yang dibeli yaitu sebanyak 1 buah. Kemudian banyak penghapus yang dibeli sebanyak 1 buah. Zaki membayar sejumlah Rp47.000. Maka model matematika yang kita peroleh dari informasi ini yaitu 2B tambah 1P tambah 1H sama dengan 47.000. Berikutnya Akbar, dia membeli buku sebanyak 1 buah, pensil sebanyak 2 buah, penghapus sebanyak 1 buah, dan harus membayar Rp43.000. Dari informasi ini kita bisa peroleh model matematikanya yaitu 1B tambah 2P tambah 1H sama dengan 43.000. Selanjutnya, Dimas membeli buku sebanyak 3 buah, pensil sebanyak 2 buah, dan penghapus sebanyak 1 buah. Dengan totalnya adalah 71.000. Maka model matematikanya yaitu 3B tambah 2P tambah 1H sama dengan 71.000. Nah, ini model matematikanya. Kita udah dapat ya, ada 3 persamaan. Nah, ketiga persamaan selanjutnya, model matematika ini setiap persamaannya kita beri nama, yaitu 2B tambah P tambah H sama dengan 47.000. Ini kita namakan dengan persamaan 1. B tambah 2P tambah H sama dengan 43.000. Kita namakan persamaan 2. 3B tambah 2P tambah H sama dengan 71.000. Kita namakan persamaan 3. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menyelesaikan SPLTV tadi dengan menggunakan metode substitusi. Nah, langkah pertama yaitu kita akan memilih salah satu persamaan dari 3 persamaan yang ada untuk kita nyatakan salah satu variabelnya dalam variabel lain. Nah, ada tipsnya nih, yaitu apa? Pilihlah persamaan yang memiliki variabel dengan koefisien paling sederhana, misalnya koefisien 1. Nah, kita misalkan mau memilih persamaan yang kedua, ya. Lalu nyatakan variabel B sebagai fungsi dalam P dan H. Nah, ini kalau kita perhatikan nih persamaan 2 itu kan B tambah 2P tambah H sama dengan 43.000 ya. Nah, ini merupakan persamaan yang paling sederhana karena ada 2 variabel yang koefisiennya 1 yaitu B dan H. Kemudian konstantanya itu nilainya yang paling kecil 43.000 ya. Maka misalkan sekarang kita mau pilih persamaan 2. B tambah 2P tambah H sama dengan 43.000. Kemudian kita nyatakan B sebagai fungsi dalam P dan H, maka kita bisa peroleh B sama dengan 43.000 dikurangi 2P dikurangi H. Nah, ini kita namakan persamaan 4. Persamaan 4 tadi kemudian kita substitusikan ke 2 persamaan yang lainnya, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya ini ya, 2B tambah P tambah H sama dengan 47.000. Nah, B-nya ini kita substitusikan dengan 43.000 dikurangi 2P dikurangi H, maka kita peroleh ini. Kita sederhanakan, jadi 86.000 dikurangi 4P kurangi 2H tambah P tambah H sama dengan 47.000. Maka kita dapat negatif 3P dikurangi H sama dengan negatif 39.000. Ini boleh kita bagi dengan negatif 1 ya, kedua ruas, maka kita akan peroleh 3P tambah H sama dengan 39.000. Kita namakan ini persamaan 5. Setelah ini kita substitusikan B sama dengan 43.000 kurang 2P kurang H ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini ya, 3B tambah 2P tambah H sama dengan 71.000. B-nya kita substitusikan dengan 43.000 kurang 2P kurang H, maka kita akan dapat 129.000 dikurangi 6P kurang 3H tambah 2P tambah H sama dengan 71.000. Kita sederhanakan, jadinya negatif 4P kurangi 2H sama dengan negatif 58.000.
Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, maka kita peroleh 2P tambah H sama dengan 29.000. Ini kita namakan persamaan 6. Nah, persamaan 5 dan persamaan 6 ini membentuk SPLDV. Nah, dari SPLDV barusan, kita pilih salah satu persamaan yang memuat variabel yang koefisiennya lebih sederhana begitu ya. Untuk kemudian kita nyatakan salah satu variabelnya sebagai fungsi dalam variabel yang lain. Misalkan kita pilih persamaan 6, lalu nyatakan H sebagai fungsi dalam P. Persamaan 6 yaitu 2P tambah H sama dengan 29.000. Nah, ini kita nyatakan H sebagai fungsi dalam P. Maka kita peroleh H sama dengan 29.000 dikurangi 2P. Ini kita namakan persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini kita substitusikan ke persamaan lain yang ada di SPLDV tadi, yaitu persamaan 5. Nah, persamaan 5 itu 3P tambah H sama dengan 39.000. H-nya kita ganti, kita substitusi dengan yang barusan, yaitu 3P tambah, nah, H-nya kita ganti dengan 29.000 dikurangi 2P sama dengan 39.000. Maka kita akan peroleh P-nya sama dengan 10.000. Nah, ini kita dapat nih salah satu nilai variabelnya, yaitu variabel P. Setelah ini kita bisa peroleh nilai variabel H ya. Caranya dengan kita substitusikan nilai P sama dengan 10.000 ini ke persamaan 7 ya. Persamaan 7 yaitu H sama dengan 29.000 dikurangi 2P. P-nya kita ganti dengan 10.000, maka kita peroleh H-nya sama dengan 9.000. Nah, sekarang kita udah dapat nilai dari dua buah variabel yaitu H dan P. Nah, untuk menentukan atau untuk mencari atau untuk menemukan variabel yang satunya lagi, kita substitusikan dua nilai variabel yang sudah ditemukan ke persamaan 4 boleh, atau ke persamaan-persamaan yang ada pada SPLTV, tapi paling mudah kita substitusikannya ke persamaan 4 ya. Nah, persamaan 4 itu B sama dengan 43.000 dikurangi 2P kurang H. Nah, ini P-nya kita ganti 10.000, H-nya kita ganti 9.000, maka kita peroleh nilai B-nya itu 14.000. Nah, dari pengerjaan tersebut kita peroleh nilai B sama dengan 14.000, P sama dengan 10.000, dan H sama dengan 9.000. Jadi harga sebuah buku tulis adalah Rp14.000, harga sebuah pulpen adalah Rp10.000, dan harga sebuah penghapus adalah Rp9.000. Nah, bagaimana? Semuanya sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk memperkaya pemahaman kalian mengenai materi ini, kalian dapat mengakses link ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.